Buka kitab I'anatul Talibin juz 1 halaman 75 ya. Dibuka semuanya kitabnya. Disimak baik-baik, didengarin baik-baik biar paham, biar jelas, biar nggak ada yang salah paham nanti. Jangan ada yang tidur juga, diingatin. Bismillahirrahmanirrahim. Walau nawa rafa'al janabati wa ghasala ba'dal badani thumma nama fastayqadha wa arada ghasla al-baqi lam yahtaj ila i'adati an-niyyati ay li adam ishtirati al-mu'alati fihi bal hiya sunnatun faqat kama sarraha bihi fil minhaj wa fi badil musakhi fil manhaj ayyuhuma sawab wallahu alam kama sarraha bihi fil minhaj aw fil manhaj fi bab tayammum. Contohnya dalam ibarah ini adalah kejadiannya seperti ini. Ini kan ada orang yang mandi junub. Entah dia tadi malam mimpi atau tadi siang dia mimpi, tadi pagi dia mimpi, terus keluar air mandinya. Pas lihat sarungnya becek, basah. Akhirnya dia masuk ke kamar mandi, niat mandi junub. Setelah dia berniat, tahu-taunya kedinginan atau tahu-taunya dia ngantuk, tahu-taunya dia malas mandi junub. Akhirnya dia basuh cuman sebagian anggota badannya yang dibasuh. Dia basuh tangannya doang, atau dia basuh kakinya doang, atau dia basuh cuman kepalanya. Ada yang kayak gitu kan, santri yang kayak gitu. Ada di sini? Nggak ada. Alhamdulillah kalau memang nggak ada. Misalkan kalau ada yang seperti ini, misalkan dia berniat mandi junub, tahu-taunya yang dibasuh sebagian anggota badannya. Nah, ini yang perlu diperhatikan kata Tuan Musannif di sini adalah menggunakan kata-kata ba'at, sebagian. Entah itu sebagian kecil atau sebagian besar anggota badannya yang dibasuh, terserah ya. Misalkan kalau sebagian besar, misalkan dia membasuh dari leher ke ujung kakinya yang dibasuh. Itu kan sebagian besar. Kalau sebagian kecil, misalkan dia basuh cuma tangannya doang. Nah, itu maksud kata-kata ba'at. Beda kalau kata-kata nisib tidak menggunakan kata-kata nisib. Tuan Musannif di sini kalau menggunakan kata nisib berarti pemahamannya membasuh setengah anggota badan. Berarti misalkan kalau setengahnya di pusar, berarti dia membasuh setengah dari anggota badan, dari pusat ke ujung kaki. Itu pemahamannya kalau menggunakan kata-kata nisib. Jadi Tuan Musannif di sini menggunakan kata-kata ba'at. Kalau ba'at ini baik dia membasuh sebagian besar atau sebagian kecil anggota badannya. Jadi bebas kalau menggunakan kata-kata ba'at. Bebas dia membasuh mau banyak, mau sedikit yang dibasuh. Nah, terserah ya. Jadi ada orang yang berniat mandi junub, tahu-taunya dia membasuh sebagian anggota badannya, mungkin karena malas, mungkin karena dingin, mungkin karena ngantuk atau yang lainnya. Tahu-taunya pas dia basuh sebagian anggota badannya, misalkan dia basuh tangannya doang dibasuh, akhirnya dia ngantuk, tidur lagi. Tidur sampai 2 jam tidur, akhirnya dia bangun. Setelah dia bangun baru dia ingat, ternyata saya tadi mandi junub membasuh tangannya doang, belum menyempurnakan mandi junubnya. Belum dia menyempurnakan mandi junubnya. Akhirnya baru dia menyempurnakan mandi junubnya tersebut. Berarti dia membasuh anggota badan yang belum dibasuh, sedangkan tangan enggak dia basuh. Cuma yang dia basuh pas dia bangun itu cuman selain daripada tangannya yang dia basuh, misalkan ya. Selain dari tangan dia basuh. Nah, praktek seperti ini, kejadian seperti ini, apakah sah mandi junubnya yang pertama? Dan apakah dia perlu mengulang niat mandi junubnya? Nah, ada yang bisa jawab? Ada? Masa nggak paham tadi udah dibaca ini barangnya? Oh ya, perlu dijelasin lagi ya. Jadi kalau melakukan mandi junub seperti itu, kata ulama, maka hukum mandi junubnya tetap sah, kata ulama. Dan nggak perlu dia mengulang niat mandi junubnya yang kedua kalinya. Cukup dia berniat mandi junub pada yang pertama tersebut. Nggak perlu dia mengulang niat mandi junubnya yang kedua kalinya. Terus kenapa Pak Ustadz mandi junubnya sah? Sedangkan pas pertama dia cuma basuh tangannya doang. Sebagian anggota badannya yang dibasuh. Misalkan tangan yang dibasuh. Terus yang kedua, pas dia bangun dari tidur, yang dibasuh
sisa dari tangannya, maksudnya membasuh dari sisa dari tangannya, berarti membasuh anggota badannya semuanya selain tangan, karena tangan kan yang pertama sudah dibasuh, berarti sisanya kan yang lain dari tangan. Nah, itu kok bisa sah Pak Ustadz? Berarti nggak mualaf. Memang di dalam mandi junub, di dalam mandi besar itu tidak disyaratkan mualaf kata ulama. Tidak disyaratkan mualaf dalam mandi junub. Apa itu mualaf? Mualaf itu adalah menyegerakan untuk membasuh anggota badan, sisa anggota badan itu harus dibasuh. Menyegerakan membasuh sisa anggota badan yang belum dibasuh itu harus disegerakan. Tetapi dalam mandi junub, di dalam mandi besar itu tidak disyaratkan harus menyegerakan untuk membasuh sisa anggota badan yang belum dibasuh. Berarti ada jedanya, boleh ada jedanya Pak Ustadz ya, boleh kata ulama dalam kitab ini. Nah, begitu yang disebutkan dalam kitab I'anah ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa paham semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam.